Tensi panas terasa di Pilkada Sumatera Utara yang mempertemukan Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi. Hal ini terlihat dalam dua kali gelaran debat Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU Sumut. Dalam debat kedua pada Rabu 6 November malam di Hotel Santika Diandra, Kota Medan, Edi Rahmayadi melontarkan sindiran mengenai istilah Blok Medan. Sebagai informasi, istilah Blok Medan muncul dalam sidang korupsi perizinan tambang yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah atau AGK. Nama Bobi pun sempat dikaitkan dengan istilah tersebut. Mulanya, Edi menyampaikan visi misi terkait daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan. Edi lantas menyatakan tak ingin ada degradasi lingkungan di Sumatera Utara seperti yang terjadi di Maluku Utara. Kemudian saat sesi tanya jawab mengenai isu penanaman modal, Edi kembali menyinggung istilah Blok Medan. Edi meminta wali kota Medan nonaktif itu untuk mengklarifikasi istilah yang dikaitkan dengannya itu. Merespons permintaan Edi, Bobi yang dengan lantang menyatakan dirinya mau menjawab detail soal Blok Medan jika mantan Gubernur Sumatera Utara itu mau melaporkannya ke pihak terkait. Menanggapi tantangan Bobi, Edi yang ditemui seusai debat menyatakan dirinya tak punya wewenang untuk melaporkan hal tersebut karena ia bukan pihak yang dirugikan. Namun Edi menekankan bahwa warga Sumut perlu mendapatkan penjelasan terkait istilah yang terus dikaitkan dengan mantu Joko Widodo itu. Lingkungan, degradasi lingkungan ini sangat penting. Di Sumatera Utara banyak tambang, jangan sampai ada terjadi sampai seperti di Maluku Utara. Lingkungan, degradasi lingkungan ini sangat penting. Di Sumatera Utara banyak tambang, jangan sampai ada terjadi sampai seperti di Maluku Utara, sehingga tidak terjadi degradasi lingkungan. Kita tahu kabarnya, pasti sudah tahu tujuan arah pertanyaan saya. Ada tambang yang dilarang untuk diekspor. Tetapi ada tambang yang saya sayangkan, Medan. Medan adalah salah satu kota Sumatera Utara. Saya tak rela nama Medan dipakai untuk di Maluku Utara. Ini jadi isu nasional, isu internasional. Saya ingin ini diklarifikasi sehingga rakyat Sumatera Utara tahu semuanya. Saya tidak mau menuduh karena saya mendengar itu dari pengadilan. Pengadilan adalah sah. Yang kedua, dari media-media berbicara tentang Blok Medan. Saya tak mau itu disebut Blok Medan. Katakanlah Blok Maluku. Terima kasih. Cukup. Waktu Anda habis, kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami mohon, kami akan tidak mulai. Mohon tenang, mohon tenang. Mohon tenang Anda berbicara. Baik Pak Edi, kalau boleh mengutip perkataan Pak Edi pada debat pertama kemarin. Ini tentang daerah lain. Tapi kalau boleh mengutip perkataan Pak Edi, kalau merasa dari kami ada yang melanggar, ya laporkan Pak. Kami tunggu laporannya. Laporkan. Ada mekanisme hukum. Ya laporkan. Silakan Pak, ada penegak hukum jelas. Jangan cuman gara-gara baca di media, Bapak bawa ke ranah debat. Kalau memang ranah debat, silahkan. Bapak mau pernyataan saya di depan sini, Bapak laporkan dulu. Bapak laporkan, setelah Bapak laporkan ada hal-hal yang kami lakukan, mangkir dari situ, baru Bapak kami suruh pernyataan di masyarakat. Jadi kalau Bapak belum laporkan,
baca di media tadi Bapak bilang, dengar isu Bapak bilang, Bapak nggak mau curiga, Bapak bilang, laporkan Pak, laporkan. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau memang ini yang Bapak perlukan untuk masyarakat Sumatera Utara, silahkan Pak, silahkan. Ini yang harus Bapak lakukan. Silakan. Terima kasih. Masih ada waktu 4 detik. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution turut melontarkan kritikan dan sindiran untuk rivalnya Edi Rahmayadi. Dalam debat kedua pada Rabu 6 November malam di Hotel Santika Diandra Kota Medan, Bobi mulanya menyinggung mengenai keberadaan transportasi bus listrik di Kota Medan. Terkait dengan moda transportasi di daerah terpencil, Bobi meyakini akan rusak dalam waktu 2 bulan saja. Pasalnya kondisi jalan yang juga rusak sehingga tidak dapat mengakomodasi keberadaan transportasi yang ada. Lebih lanjut, Bobi mengatakan infrastruktur harus jadi prioritas utama ke depan. Bobi kemudian mengomentari pernyataan Edi yang menyebut jalan desa bukan kewenangan gubernur. Ia lantas melancarkan serangannya untuk Edi dengan menyebut anggaran perbaikan jalan rumah dinas gubernur yang mencapai 2 miliar rupiah. Ditemui selesai debat, Edi mengaku dirinya tak ingat soal dana 2 miliar rupiah untuk pengaspalan jalan. Ia menegaskan hal tersebut bukan urusan gubernur. Menurut Edi, gubernur seharusnya berbicara soal kebijakan, bukan masalah pribadi. Kita lakukan. Yang berikutnya tentang moda transportasi di daerah-daerah terpencil. Kalau mau disampaikan, tadi mau disampaikan moda transportasinya, saya yakin kalau sekarang dikasih moda transportasinya 2 bulan, moda transportasi itu hancur. Kenapa? Karena jalannya pun hancur. Kayak mana mau moda transportasi? Oleh karena itu, kedepannya infrastruktur harus benar-benar dijadikan keutamaan. Kalau tadi dibilang desa, kerjaan kepala desa, jalan rusak yang lain dibilang punya nasional. Emang gubernur mau ngapain? Hanya benerin, mohon izin Pak Edi, saya baca-baca di media, Bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas gubernur, 2 miliar Bapak keluarkan Pak. Tapi untuk jalan yang lain, tak ada. Nggak mau, malah kepala desa lah, bupati wali kota lah, pemerintah pusat lah, jangan hanya rumah dinas Pak yang diaspal. Selain di panggung debat, tensi panas Pilkada Sumatera Utara terasa di luar arena. Mobil yang ditumpangi oleh calon gubernur Sumut nomor urut 1 Bobi Nasution diserang oleh sekelompok orang saat meninggalkan lokasi debat di Kota Medan pada Rabu 6 November malam. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak mobil hitam yang membawa Bobi keluar dari Hotel Diandra menuju Jalan Pengadilan. Sejumlah orang pun tampak berdiri di bahu jalan. Tak lama terdengar bunyi lemparan benda yang mengenai mobil. Ketua Tim Pemenangan Paslon Bobi Surya, Hinca Panjaitan saat konfirmasi membenarkan insiden pelemparan mobil tersebut. Hinca menyebut mobil yang ditumpangi oleh Bobi dilempari batu. Selain mobil Bobi, insiden pelemparan juga sempat dialami oleh Cagup Sumut nomor urut 2 Edi Rahmayadi yang keluar lebih dulu. Juru bicara Edi Hasan, Sutrisno Pangaribuan mengungkapkan dirinya mendapat informasi bahwa ada pengancaman yang diduga dilakukan oleh tim Bobi Surya. Sutrisno pun menyayangkan dengan insiden pengancaman yang dialami oleh tim kampanye mereka. Adapun tim Edi Rahmayadi juga sempat mendapat pelemparan botol air mineral saat keluar arena debat. Ketegangan yang meningkat di antara para pendukung paslon ini membuat aparat keamanan bergerak untuk memisahkan dan juga meredam emosi mereka. Menyikapi kerusuhan selesai debat Pilkada Sumut, KPU Sumut berencana untuk memanggil kedua tim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.